Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Triwulandari. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih penyakit-penyakit yang sering terjadi di neonatus. Yuk, mari kita simak. Pertama, miliariasis atau bisa disebut juga dengan biang keringat, yaitu kelainan kulit yang timbul akibat keringat berlebihan disertai sumbatan saluran kelenjar keringat, yaitu di dahi, leher, bagian-bagian badan yang tertutup pakaian, dada dan punggung, serta tempat yang mengalami tekanan atau gesekan pakaian dan dapat juga di kepala. Keadaan ini biasanya didahului oleh produksi keringat yang berlebihan. Dapat diikuti rasa gatal, seperti ditusuk-tusuk, kulit menjadi kemerahan, dan disertai banyak gelembung kecil berair. Penyebabnya, pertama, ventilasi ruangan kurang baik sehingga udara di dalam ruangan panas atau lembab. 2. Pakaian bayi terlalu tebal dan ketat. Pakaian yang tebal dan ketat menyebabkan suhu tubuh bayi meningkat. 3. Bayi mengalami panas atau demam. Keempat, bayi terlalu banyak beraktivitas sehingga banyak mengeluarkan keringat. Patofisiologinya terjadi miliariasis diawali dengan tersumbatnya pori-pori kelenjar keringat sehingga pengeluaran keringat tertahan. Tertahannya pengeluaran keringat ditandai dengan adanya vesikel miliar di muara kelenjar keringat, lalu disusul dengan timbulnya radang dan edema akibat perspirasi yang tidak dapat keluar, kemudian diabsorpsi oleh stratum corneum. Jenis-jenis miliariasis yaitu miliaria cristallina, yaitu jenis biang keringat yang paling ringan dan hanya mempengaruhi lapisan kulit teratas. Kondisi ini ditandai dengan kemunculan bintil-bintil merah berisi cairan berwarna jernih yang mudah pecah. Biang keringat jenis ini biasanya tidak gatal dan tidak terasa sakit. Yang kedua, miliaria rubra. Miliaria rubra terjadi di lapisan kulit yang lebih dalam. Kondisi ini lebih sering dialami oleh orang dewasa daripada anak-anak. Gejala miliaria rubra antara lain bintil merah disertai dengan rasa gatal dan menyengat. Yang ketiga, miliaria pustulosa. Miliaria pustulosa merupakan perkembangan lanjutan dari miliaria rubra. Biang keringat ini terjadi ketika miliaria rubra mengalami peradangan. Tanda dari miliaria pustula yaitu bintil merah yang terisi nanah, pustul, sehingga berubah warna menjadi putih atau kuning. Adanya pustul ini menandakan mulai terjadinya infeksi kulit. Yang keempat, miliaria profunda. Miliaria profunda adalah jenis yang paling jarang terjadi. Jenis miliaria ini terjadi di lapisan lebih dalam dermis. Tertahannya keringat ini akan menyebabkan munculnya bintil merah yang lebih besar dan lebih keras. Walaupun lebih jarang terjadi miliaria, jenis ini bersifat kronis dan sering kambuh. Langkah-langkahnya yaitu setiap kali anak berkeringat, segera ganti bajunya. Sebelumnya, siapkanlah alat-alat yang dibutuhkan seperti waslap, baskom, berisi air hangat, baju yang bersih, dan perlak. Keringkan kulit yang ada di biang keringatnya dengan waslap bersih yang telah dibasahi air hangat. Bisa juga dengan memandikan sekecil menggunakan air hangat. Usahakan ya agar jangan terlalu panas karena akan merangsang timbulnya keringat. Biarkan tubuh si kecil tanpa baju untuk beberapa saat sampai kulit dan lipatan-lipatan kulitnya menjadi kering dengan sendirinya. Tujuannya yaitu untuk mencegah agar kulit yang terkena biang keringat tidak bertambah parah karena pergeseran dengan handuk pada waktu dikeringkan. Boleh diusapkan sedikit bedak, terutama di bagian punggung dan dada anak. Kenakan baju yang kering dan bersih. Baju tersebut sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat, seperti bahan katun dan bahan kaos, sehingga nyaman dan tidak membuat anak mudah merasa kepanasan. Bila peradangan yang terjadi cukup banyak, Anda bisa mengoleskan salep atau bedak khusus sesuai anjuran dokter. Yang kedua, oral thrush. Oral thrush adalah terinfeksinya membran mukosa mulut bayi oleh jamur candidiasis yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak keputihan dan membentuk plak-plak berkeping di mulut. Terjadi ulkus dangkal, biasanya penderita akan menunjukkan gejala demam karena adanya iritasi gastrointestinal. Etiologinya, oral thrush terjadi karena adanya infeksi jamur, Candida albicans, yang merupakan organisme penghuni kulit mukosa mulut, vagina, dan saluran cerna.
Tanda dan gejalanya? Tanda dan gejalanya yaitu pasien terlihat ada lesi di mulut yang berwarna putih dan membentuk plak-plak yang berkeping menutupi sebagian atau seluruh lidah, kedua bibir, gusi, dan mukosa pipi. Penata laksanaannya yaitu yang pertama, bedakan oral trust dengan endapan susu pada mulut bayi. Yang kedua, apabila sumber infeksi berasal dari ibu, maka ibu harus segera diobati dengan pemberian antibiotik per spektrum luas. Yang ketiga, jaga kebersihan, terutama bagian mulut. Keempat, bersihkan daerah mulut bayi setelah makan maupun minum susu dengan air matang dan juga bersih. Yang kelima, pada bayi yang minum susu dengan menggunakan botol, gunakan teknik steril dalam membersihkan botol susu ya. Pencegahannya, sebelum mengalami oral candidiasis, lebih baik kita mencegahnya. Hal ini disebabkan oral candidiasis dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam mulut, rasa nyeri di bagian mukosa mulut, lidah, tenggorokan, serta adanya burning sensasional di mulut. Yang ketiga, diaperas, yaitu ruam pada popok. Adalah iritasi pada kulit bayi ibu di daerah pantat. Ruam popok dapat berupa ruam yang terjadi di dalam area popok. Pada kasus ringan, kulit menjadi merah. Pada kasus-kasus yang lebih berat, mungkin terdapat rasa sakit. Biasanya, ruam terlihat pada sakit perut, di sekitaran perut, kemaluan, dan di dalam lipatan kulit, paha, dan pantat. Kasus ringan menghilang selama 3-4 hari tanpa pengobatan. Bila ruam menetap atau muncul lagi setelah pengobatan, berkonsultasilah dengan dokter. Etiologinya yaitu pertama, popok terlalu lembab. Kedua, luka atau gesekan. Tiga, kulit terlalu lama terkena urin, feses, atau keduanya. Keempat, infeksi jamur. Kelima, infeksi bakteri. Keenam, reaksi alergi terhadap bahan popok. Yang ketujuh, bila kulit basah terlalu lama, lapisan kulit yang melindungi kulit mulai rusak. Bila kulit basah digosok, juga lebih mudah rusak. Lembab akibat popok yang sudah penuh dapat berbahaya bagi kulit bayi dan membuat lebih mudah menjadi luka. Bila hal ini terjadi, maka dapat timbul ruam popok. Selanjutnya, gesekan antara lipatan kulit yang lembab membuat ruam menjadi lebih berat. Hal inilah yang menyebabkan ruam popok sering terbentuk di lipatan kulit leher dan paha atas. Lebih dari separuh bayi berusia antara 4 bulan sampai 15 bulan terjadi ruam popok, sedikitnya 1 kali dalam waktu 2 bulan. Ruam popok lebih sering terjadi pada keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, begitu bayi bertambah usia, kebanyakan antara usia 8-10 bulan. Yang kedua, bila bayi tidak terjaga kebersihannya dan kering. Yang ketiga, jika bayi sering buang air besar, khususnya bila tinja tetap berada dalam popok sepanjang malam. Yang keempat, bila bayi mulai makan makanan padat. Yang terakhir, bila bayi mengonsumsi antibiotik atau bayi yang masih menyusui yang ibunya mendapat antibiotik. Bayi yang mengonsumsi antibiotik lebih mudah menderita ruam popok yang disebabkan oleh infeksi jamur. Jamur menginfeksi kulit yang lemah dan menyebabkan ruam merah terang dengan bintik-bintik merah di pinggirannya. Anda dapat mengobatinya keluhan-keluhan ini dan menghubungi dokter. Tanda dan gejalanya, iritasi pada kulit yang kontak langsung dengan alergen sehingga muncul eritema. Yang kedua, erupsi pada daerah kontak yang menonjol seperti bokong, alat genitalia, perut bawah, atau paha atas. Yang ketiga, pada keadaan yang lebih parah dapat terjadi papila eritemosa, vesikula, dan ulserasi. Yang keempat, obstipasi, yaitu berasal dari bahasa Latin, ob berarti in the way adalah perjalanan, dan stipere yang berarti to compress adalah menekan. Secara istilah, obstipasi adalah bentuk konstipasi parah di mana biasanya disebabkan oleh terhalangnya pergerakan feses dalam usus atau adanya obstruksi usus.
Secara umum, obstipasi adalah pengeluaran mekonium tidak terjadi pada 24 jam pertama sesudah kelahiran atau kesulitan atau keterlambatan pada feses yang menyangkut konsistensi feses dan frekuensi berhajat. Sedangkan pada neonatus lanjut didefinisikan sebagai tidak adanya pengeluaran feses selama 3 hari atau lebih. Tanda dan gejalanya yaitu pada neonatus tidak mengeluarkan mekonium dalam 36 jam pertama pada bayi jika tidak mengeluarkan feses selama 3 hari atau lebih. Bayi sering menangis, susah tidur dan gelisah, kadang-kadang muntah, abdomen distensi, kembung karena usus tidak berkontraksi, bayi susah atau tidak mau menyusui. Penanganannya yaitu pada keadaan normal sebagian besar rektum dalam keadaan kosong, kecuali bila adanya refleks massa dari kolon yang mendorong feses ke dalam rektum yang terjadi sekali atau 2 kali sehari. Hal tersebut memberikan stimulus pada arcus efferent dan refleks defekasi dengan dirasakan arcus efferent menyebabkan kontraksi otot dinding abdomen sehingga terjadilah defekasi. Mekanisme usus yang normal terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, asupan cairan yang adekuat. Yang kedua, kegiatan fisik dan mental. Yang ketiga, jumlah asupan makanan berserat. Jenis obstipasi. Yang pertama, obstipasi akut, yaitu rektum tetap mempertahankan tonusnya dan defekasi timbul secara mudah dengan stimulasi ekstatika, supositoria, atau enema. Yang kedua, obstipasi kronik, yaitu rektum tidak kosong dan dindingnya memulai peregangan berlebihan secara kronik sehingga tambahan feses yang datang mencapai tempat ini tanpa meregang rektum. Lebih lanjut, reseptor sensorik tidak memberikan respon, dinding rektum vaksit dan tidak mampu untuk berkontraksi secara efektif. Yang terakhir, seborrhea, yaitu suatu peradangan pada kulit bagian atas yang menyebabkan timbulnya sisik pada kulit kepala, wajah, dan kadang pada bagian tubuh lainnya. Biasanya proses pergantian sel-sel pada kulit kepala terjadi secara perlahan-lahan dan tidak terlihat oleh mata. Proses pergantian tersebut terjadi setiap bulan. Jika proses ini menjadi lebih cepat, maka akan timbul gangguan pada kulit kepala yang kita sebut ketombe. Gangguan yang lebih parah yaitu dermatitis seboroik, berupa serpihan berwarna kuning berminyak yang melekat pada kulit kepala. Klasifikasinya ada 3, yaitu pertama seborrhea adipose, yang kedua seborrhea neonatorum atau saraf susu, yang ketiga seborrhea squamosa atau bersisik. Etiologinya, yang pertama faktor hereditas, yaitu disebabkan karena adanya faktor keturunan orang tua. Yang kedua, intake makanan berlemak dan berkalori tinggi, adanya gangguan emosi. Yang ketiga, kelenjar minyak pada bayi biasanya bekerja terlalu aktif akibat tingginya kadar hormon ibu yang mengalir di dalam tubuh bayi. Yang keempat, pengaruh hormon ibu biasanya hanya berlangsung pada bulan-bulan pertama kehidupan si kecil. Gangguan ini akan hilang setelah bayi berusia 6-7 bulan. Sekian dari saya mengenai penjelasan yang saya jelaskan mengenai penyakit-penyakit yang ada di neonatus. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.